Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Kau siap menghibur kami Tuhan. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita akan berdiri bersama-sama. Kami tidak takut akan hidup ini sebab Engkau beserta kami Tuhan. Tak usah ku takut, Engkau Allah yang menjaga kami. Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah, sebab Engkau Allah yang siap memberkati kami Tuhan. Yang memberkati. Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. El Shaddai, Terima kasih Tuhan. El Shaddai, Amin. Sore hari ini kami mau tinggikan nama-Mu. Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Yes, kami percaya Tuhan. Tak usah ku takut, Engkau Allah yang menjaga kami, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. tak usah ku susah. Yes, Engkau yang
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan, berkat yang melimpah, El Shaddai, berkat yang melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Berkat yang melimpah, El Shaddai. Amin. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang menjaga kami, Kau Allah yang menghibur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah yang maha besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Allah Maha. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ya, puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan dan terbukti Tuhan sudah memelihara hidup kita dari hari ke hari. Seminggu sudah kita lewati, semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita mengucap syukur kepada Dia, Allah yang begitu baik.
Sore hari ini Bapak Ibu kita akan belajar mengenai garam yang baik. Injil Lukas 14 ayat 33 sampai dengan 35 adalah ayat pembuka. Untuk seterusnya kita akan belajar mengenai garam yang baik. Saya persilakan untuk dibaca Injil Lukas 14. Bapak Ibu Saudaraku menyimak tentang ayat ini, ayat 33 sampai dengan 35. Lukas 14 ayat 33 sampai dengan 35, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Begitu berat Bapak Ibu. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Itu perikop yang diambil oleh lembaga Alkitab. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tidak bisa mengikut Yesus dengan kecintaan dunia. Dunia memang menarik Bapak Ibu. Perbuatan daging memang menarik. Tapi kalau itu melekat dengan diri kita dan kita mempunyai kecintaan, sementara di satu sisi kita mau mengikut Yesus, Tuhan katakan tidak bisa. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Aneh, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita, dan itu yang menjadi banyak sandaran hidup orang. Tapi Tuhan katakan harus melepaskan diri dari segala miliknya. Sejauh mana kecintaan kita antara cinta kita kepada milik kita dengan kecintaan kita kepada Allah. Kalau tidak bisa melepaskan diri, tidak dapat menjadi muridku. Dan kemudian Tuhan berkata, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, karena di dalam Alkitab saya tertulis dalam tulisan merah untuk menunjukkan bahwa perkataan Tuhan langsung. Ya, ini Alkitab saya tulisannya merah, sementara yang lainnya hitam. Dikatakan Tuhan Yesus sebagai keterangan syarat untuk mengikut Dia. Dan ini, ayat ini, Lukas 14 ayat 34 sampai dengan 35, terutama mengenai garam ini, setelah tadi saya mencoba menyisipkan satu ayat yang di atasnya tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Untuk menunjukkan korelasi antara kehidupan kita yang sekarang, dua sisi. Kita yang masih tinggal dalam dunia ini mengejar. Tentu kita mengejar kan Bapak Ibu, bagaimana kita bekerja dengan keras. Ada peluang, nggak boleh kita lewatkan begitu saja. Supaya apa? Yang ada di dunia ini menjadi milik kita. Tapi Tuhan katakan dilepas itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada ketergantungan hidup kita ini dengan apa yang kita punya. Ya, saya tadi berbicara sebelum ibadah ini, kita ada diskusi di sana, terutama kepada Mbak Pipit. Saya katakan, Mbak Pipit pernah menyanyikan atau memainkan lagu Amazing Grace. Tong teng 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 tong teng teng teng. Tahu nggak cerita lagu itu? Apakah Mbak Pipit memainkan lagu tong teng 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 tong teng pakai touch keyboard warna apa? Warna putih.
aslinya itu semuanya itu warna hitam. Dia tidak mau memencet yang tutsnya warna putih karena dilarang oleh orang kulit putih. Pada saat penciptaan lagu itu terjadi diskriminasi yang begitu hebat, sehingga orang negro, orang kulit hitam itu dilarang segala sesuatunya putih, termasuk memainkan musik sampai tutsnya itu kan ada hitam ada putih, nggak boleh. Dan akhirnya pencipta lagu itu, Amazing Grace itu, dari awal sampai akhir dia memainkan tutsnya yang warna hitam dan menjadi satu lagu yang sangat besar sampai dengan sekarang, lagu yang fenomenal. Artinya menyadari betapa hebatnya kasih karunia Allah. Kita kembali ke sini, bagaimana kasih karunia Allah itu dinyatakan. Mengikut Yesus itu anugerah kasih karunia Allah. Sebab kita tahu kemana arah jalan tuntunan Tuhan Yesus kepada kita ini. Dia nuntun kepada keselamatan yang pasti. Jadi kalau kita lihat ada upaya yang begitu besar yang Tuhan bawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan memberikan syarat. Kamu mau ikut? Ini jalan-jalan yang saya lalui bukan jalan yang lebar, bukan jalan yang, tapi jalan yang sempit, yang sesak. Banyak orang yang mau ke sana tapi tidak bisa. Kenapa? Karena kecintaan dunia tidak mau melepaskan diri. Apapun yang kita punya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah alat Tuhan untuk menjadikan kita orang yang bijaksana. Di saat kita punya segala-galanya dan kita tidak bisa lepas dari itu, firman Tuhan katakan, tidak dapat menjadi muridku karena engkau bersandar, engkau mempunyai pengharapan bukan di dalam Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan begini, garam memang baik. Bukan berarti tidak ada kelanjutannya ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita hidup dalam dunia yang punya dua dimensi tadi Bapak Ibu ya, kita berhadapan dalam dunia, kita berusaha meraih apa yang ada di dalam dunia, tetapi tidak mempunyai kecintaan apa yang kita punya ini. Justru yang kita raih, yang kita punya itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan satu alat untuk memegahkan diri dan membuktikan bahwa tanpa Tuhan saya bisa hidup kuat. Baru kemudian garam memang baik. Setelah kita mampu mengikut Tuhan, Tuhan berkata, engkau harus menjadi garam dunia. Bagian pertama Bapak Ibu, kita harus melepaskan apa yang menjadi milik kita. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa melepaskan itu bukan kemudian kita membuang, kita lepaskan kemudian kita menjadi miskin gak punya apa-apa. Enggak Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya. Kalau nanti ditanya oleh orang lain yang bukan Kristen, orang Kristen gimana ini? Ini apa ini? Wah saya nggak tahu ya, coba hubungi pendeta saya, enggak. Bapak Ibu bisa menjawab. Arti dilepaskan itu, kita tidak punya ketergantungan hidup kita kepada apa yang kita punya. Justru Tuhan nitip kepada kita. Seperti talenta Tuhan titipkan, ada yang 1, ada yang berapa? 2, ada yang 5. Tuhan mau lihat di akhir ini, berkembang gak ini talenta ini. Talenta itu mata uang pada saat itu, bukan bakat ya. Bukan Bapak. Talenta itu mata uang.
Sampai nanti Tuhan Yesus datang, ditanya, mana? Artinya ketika Tuhan menitipkan sesuatu, segala sesuatu, kita sedang mengikut Tuhan loh ini, kita sedang mengikut Tuhan. Kalau kita tidak bisa melepaskan dengan segala yang kita punya ketergantungan, kau tidak layak menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku. Setelah itu kemudian Tuhan berkata, garam memang baik. Setelah bisa menjadi murid Tuhan, ada syarat berikutnya. Saya sangat tidak ingin Bapak Ibu kemudian berkata, ribet amat ya jadi orang Kristen. Repot ya, susah banget ya. Lah iyalah Bapak Ibu, kita mendapatkan satu hal yang mau berharga. Tentu ada harga yang dibayar mahal. Kecuali kalau yang kita dapatkan itu ecek-ecek, murahan, abal-abal. Silakan hidup dengan cara abal-abal juga gitu. Lah wong kita mau mendapatkan sesuatu hal yang mulia, suatu hal yang sampai sekarang Tuhan Yesus sedang menunggu kok. Tuhan Yesus sedang menunggu untuk dipermuliakan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Itu yang sedang Tuhan Yesus nantikan, saat-saat yang begitu indah berjumpa dengan kita. Dan di saat itulah kemudian kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tentu dengan kedudukan yang berbeda. Dia raja di atas segala raja, kita ini raja kecilnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus ya, dikatakan kemuliaan matahari itu berbeda dengan kemuliaan bulan. Ya, kita kan itu berbeda. Keadilan Tuhan akan nanti dinyatakan. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudaraku yang sekarang mengalami penderitaan, kesusahan, bertahan di dalam penderitaan dan kesusahan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam penderitaan itu, kemuliaannya lebih besar. Saat kita mampu menjadi murid Tuhan dan kemudian kita melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi garam yang baik. Jadi tadi saya katakan, ini kan menjelaskan pernyataan Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit di Kapernaum. Matius 5 ayat 13. Ya, tentu ayat ini sudah sangat kita tahu Bapak Ibu. Matius 5 ayat 13, tolong dibaca. Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya pernah mengadakan percobaan tapi cukup lama Bapak Ibu. Saya ingin tahu aja apakah garam itu bisa tawar. Saya kemudian menaruh garam, lama sekali itu. Saya lupa ya, tapi sudah cukup lama. Saya coba cari garam, kemudian saya biarkan sampai garam itu meleleh. Dan terus saya tidak mau rasakan dulu. Saya tidak mau rasakan dulu sampai sekian waktu yang cukup lama baru kemudian saya rasakan. Saya rasakan di awal sebelum saya adakan percobaan itu saya rasakan. Ya, saya kemudian memberikan satu nilai 10, artinya asin. Dan kemudian ketika saya biarkan lama sampai kemudian meleleh, kemudian saya rasakan ada asinnya. Tapi tidak seasin pertama, tapi tetap nilainya cukup bagus. Nilainya cukup bagus. Saya nilai ini 8. Jadi tidak terlalu berbeda dengan yang pertama. Bapak Ibu tahu, ini ya. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Jadi Matius 5 ayat 13 yang dibacakan garam dunia dan terang dunia, dua peran yang Tuhan Yesus minta kepada murid-murid. Setelah peran yang pertama itu kamu menjadi penjala manusia. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid waktu itu kepada Petrus yang mewakili murid-murid, kamu bukan penjala ikan lagi, tapi aku akan menjadikan kau penjala manusia. Setelah Tuhan Yesus berkata
dan dalam peran yang pertama, penjala manusia, kemudian ditambah lagi dengan peran yang kedua ini, yaitu menjadi terang, garam, dan terang dunia. Garam itu memberi rasa, garam itu sebagai pengawet, pencegah kebusukan. Saya mulai agak berpikir ini Bapak Ibu. Ya, dunia kan semakin tidak baik, banyak orang putus asa. Pertalite naik. Ya, dari 7.500 sekarang sudah 10.000. Ya, 7.650 ke 10.000. Pertamax juga naik. Waduh, saya katakan ke istri saya, ini dalam bulan-bulan ini saya banyak sekali pergi ini. Sebentar lagi minggu depan saya ke Malang, habis dari Malang terus langsung ke Bogor. Itu bulan September. Bulan Oktober saya berencana mau ke Sumba. Ya, ke Sumba. Hitung-hitung coba cari tiket pesawat yang murah nggak ada. Rata-rata 4 juta, 5 juta, 4 juta. Waduh, udah kelenger deh gitu ya. Udah naik mobil aja. Hitung-hitung naik mobil sekitar ya dengan Pak Victor dan dengan beberapa orang ya. Kalau itu 4 orang habis 10 juta lah. Tapi 4 orang kan. Bayangkan kalau saya naik pesawat 4 juta kali 4 orang baru sekali jalan. PP 30 jutaan, 50 jutaan bisa nyampe. Ketika kita berada di dalam situasi banyak orang yang putus asa, kejahatan semakin meningkat, apakah kita bisa menjadi pencegah kebusukan? Atau justru kita penambah kebusukan itu? Apakah Bapak Ibu pernah menjumpai orang yang putus asa dan kemudian Bapak Ibu menambah keputusasaan dari orang itu? Loh, yang gini perlu dipertanyakan apakah dia menjadi garam yang Tuhan mau. Sementara di satu sisi kan kita mau masuk ke dalam kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Tetapi kita tidak mampu memerankan apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi memang ada harga yang mahal yang harus kita bayar Bapak Ibu. Anugerah itu besar, anugerah itu memang gratis Bapak Ibu. Ya kan? Dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan percuma kan? Maksudnya dengan gratis gitu. Kita nggak bisa menebus dosa kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita tanpa Kristus yang bekerja membuka keselamatan itu. Tapi setelah pintu dibuka bukan berarti kita enak lenggang-lenggang masuk begitu saja. Pintu dibuka, Tuhan katakan kamu jalan ke jalan yang sempit. Nah, salah satu cara untuk jalan yang sempit itu adalah menjadi penjala manusia. Perkenalkan Kristus kepada setiap orang, perkara dia menjadi pengikut Tuhan atau tidak, yang penting kita jalankan penjala manusia itu dulu. Peran pertama dulu. Ada seorang ya, orang di luar dari Kristen, setelah nonton YouTube saya, dia komen loh Bapak Ibu, ya dia komen japri kepada saya. Apa begitu Pak? Apa begitu? Ya karena dia teman, jadi dia panggil nama saya. Apa begitu sih lu? Apa kita nggak bisa menebus kesalahan kita dengan perbuatan baik? Dan saya jawab, kalau kamu nggak tahu bisa. Nggak tahu kok. Tapi kalau sekarang saya menjelaskan bahwa di dalam Kristus itu pintu tertutup. Tapi begitu kita sudah mengetahui dan kemudian kita menyangkal, itu yang berbahaya. Banyak orang yang nggak tahu Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang nggak tahu peran kita sebagai penjala manusia? Kita nyaman dengan kekristenan kita ini. Padahal Tuhan sudah banyak bukakan. Misalkan ketemu dengan orang, ketemu dengan klien, ketemu dengan teman, kumpul-kumpul reuni dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Di lingkungan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tinggal, banyak sekali kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Penjala manusia.
Artinya penjala manusia menceritakan keselamatan itu loh Bapak Ibu. Kemudian saya jelaskan, dosa itu upahnya maut, saya katakan. Kalau kamu nggak ngerti maut, apa itu? Neraka itu loh. Ya, saya pakai bahasa yang harus mereka pahami kan. Itu nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik, nggak bisa. Harus ada yang dikorbankan. Dalam agama saya itu yang disebut sebagai penggantian. Saya nggak mau bahasa teologi, substitut lah, enggak. Penggantian, saya digantikan dia. Ketika murka Allah mau ditimpakan, itu dihalangi oleh kematian Kristus. Kematian Kristus itu siapa? Manusia yang tidak berdosa. Manusia yang sama dengan kita, makanya dia harus sama dengan kita, makanya disebut sebagai anak tunggal Bapa. Saya jelaskan Bapak. Oh gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu ngerti, buka hatimu, terima Yesus. Setelah itu hilang, tidak ada lagi percakapan. Banyak kesempatan. Bukan kebetulan kalau Bapak Ibu diperhadapkan pada ketemu dengan orang. Sampaikan hal itu. Setelah menjadi penjala baru kemudian Tuhan berkata, garam dan terang. Kalau Bapak Ibu lihat kan Injil Matius 4 ayat 19. Terang ini adalah pembanding dari kerusakan moral yang ada gitu loh Bapak Ibu. Dalam ilmu, saya suka fisika ya, dalam ilmu fisika sebenarnya gelap itu enggak ada. Gelap itu tidak ada. Gelap itu enggak ada. Yang ada adalah ketiadaan terang. Ketiadaan intensitas cahaya. Jadi kalau gelap itu enggak bisa diukur. Tapi kalau ketiadaan cahaya itu bisa diukur sampai kemudian intensitas cahayanya 0 gitu loh. Ya kan? Coba cari aja di situ. Ya, saya sangat suka dengan fisika. Sementara sekarang kita berada di dalam kegelapan, menjadi terang itu pembanding, berbeda dengan garam ini loh Bapak Ibu. Jangan. Jadi dua peran ini Tuhan perhadapkan kepada kita ketika kita mengikut Dia. Ayat ini diperjelas oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 14 ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, garam yang baik. Tadi saya katakan kan ya, percobaan saya ini berbeda dengan situasi pada waktu Tuhan Yesus gitu loh. Berbedanya adalah garam pada saat itu teknologinya tidak seperti sekarang. Jadi garam yang baik yang tidak kehilangan rasa asinnya itu garam yang baik. Teknologi waktu itu dalam membuat garam menghasilkan garam yang bermutu rendah. Sehingga terkikis rasa asinnya oleh udara. Sampai menjadi tawar. Kalau sekarang nggak bisa seperti percobaan saya. Karena teknologinya sudah canggih. Kalau pada saat itu teknologinya ya asal saja. Jadi ada kemungkinan itu garam bisa menjadi tawar. Kenapa? Karena udara ini kan ini kan apa ini Bapak Ibu, udara ini? Uap air kan. Jadi ketika dibiarkan kemudian oleh udara ini mengikis rasa asinnya itu habis. Dan ini yang disebut sebagai caput mortum. Dalam istilah kimia itu caput mortum. Yaitu sisa hasil kimia, sisa-sisanya yang tidak berguna. Jadi kalau garam menjadi tawar itu disebut sebagai caput kortum, nggak ada gunanya. Dipakai untuk pupuk juga nggak bisa. Di tanah-tanah yang asam, Bapak Ibu kan perlu dinaikkan pH-nya itu. Itu biasanya dikasih garam supaya pH-nya naik. Bisa pakai kapur, tapi di sini dikatakan untuk mengubah pH tanah bisa pakai garam. Dipakai untuk pupuk juga bisa. Tapi kalau tawar gimana? Mau disimpan di rumah juga nggak ada gunanya.
selain dibuang, dan menariknya sekali kalau dibuang garam yang baik, yang bukan caput kortum, garam yang baik itu yang bukan caput kortum, jika garam tawar, maka dibuang dan diinjak orang. Kebiasaan saat itu, setelah tahu bahwa garam itu berubah kualitasnya, dibuang dan kemudian diinjak orang. Dan orang yang menginjak itu tidak akan pernah tahu bahwa itu ada sesuatu yang berharga. Kalau kita kehilangan identitas kekristenan kita, Bapak Ibu, memang tidak ada yang menginjak kita seperti garam, tapi kita sama sekali berubah dari sesuatu yang sangat berharga. Garam itu berharga. Berharga sekali. Nanti saya akan buktikan bagaimana Allah meminta persembahan kepada orang-orang Israel, persembahkanlah korban-korban harus dibubui dengan garam. Kalau diinjak orang dia nggak tahu bahwa yang diinjak itu sesuatu hal yang berharga. Kita bisa kehilangan identitas diri kita menjadi orang Kristen. Jadi apa tadi? Caput mortum. Tidak ada gunanya. Sama seperti manusia hidup begitu saja. Wah, Tuhan Yesus itu keras loh Bapak Ibu ya. Keras sekali kalau Bapak Ibu belajar ya. Tuhan Yesus katakan begini. Kepada pemilik tanah di kebun, apa itu saya lupa, kebun pohon ara. Kemudian pohon ara ini nggak berbuah-buah, cabut aja. Yang pengelola tanah, jangan dulu Tuhan, beri waktu. Cabut, jangan Tuhan. Coba saya akan gali. Tahun depan nggak menghasilkan, cabut saja. Untuk menunjukkan kesia-siaan hidup kita. Numpang di dunia nggak ada artinya bagi Tuhan. Asal hidup, memang nggak Tuhan matikan, tapi di pemandangan Tuhan nggak ada artinya. Seperti diinjak. Kenapa Bapak Ibu? Kita kehilangan peran kita. Dunia gelap, kita menjadi gelap. Bukan sebagai pembanding, kalau kau gelap ini lo terang. Ketika dunia kehilangan rasanya, kita hidup dalam ketawaran, hambar, sama. Ketika dunia mengalami kebusukan, keputusasaan, kekecewaan, kita justru menambahi mereka dengan kekecewaan. Peran yang tidak bisa kita jalankan akhirnya membuat kita menjadi caput mortum. Tidak ada gunanya. Selain diinjak orang. Kalau tadi kan Tuhan mengatakan diinjak orang. Memang kita nggak diinjak, tapi di mata pemandangan Tuhan nggak ada gunanya. Jadi perubahan dalam sikap hidup kita, seperti pujian yang tadi dinaikkan. Aku hidup yang Tuhan beri ini adalah untuk Tuhan. Dan kita naikkan dengan suara yang merdu, Bapak. Semerdu itukah kehidupan kita? Kalau kita diberi hidup oleh Tuhan, benar kita hidup untuk Tuhan. Kristen yang kehilangan kualitasnya menjadi tawar, Bapak. Kita menambahi keputusasaan yang ada. Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Saya udah capek Pak Pendeta. Bertahan. Maaf ya, nanti di off ya. Seorang pendeta telepon saya. Pendeta, capek saya melayani Tuhan. Saya katakan bertahan, jalan terus. Yang mengalami kesusahan itu banyak. Jalan terus.
Saat kita menambahi jumlah orang yang putus asa dalam dunia ini, kita sedang kehilangan kualitas Kristen. Bapak Ibu Saudaraku, resiko jika garam tawar dicampakkan ya dan dibuang tadi itu ini. Dicampakkan. Markus 9 ayat yang ke-50, tolong dibaca. Markus 9 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Wow, ini dia. Garam memang baik, tapi kalau garam itu menjadi tawar. Ayat 50 berkata, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu menjadi garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Oke. Ayat yang ke sebelumnya ya. Kita baca di dalam ayat yang ke 47. Tolong dibaca. Itu adalah kesimpulan ya, kesimpulan dari uraian Tuhan Yesus. Markus 9 ayat 47 sampai dengan 49. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi ini adalah resiko. Ketika kita tidak mampu menjadi garam yang baik atau cabut mortum tadi, dicampakkan ke dalam neraka. Di sana ada ulat-ulat bangkai yang tidak mati. Jangan Bapak Ibu kemudian berpikir mana mungkin ya. Ya udahlah kita percaya saja, dia yang pemilik jagat raya, dia yang punya dunia orang mati, dia yang punya segala-galanya yang ngomong, yaitu Tuhan Yesus yang berbicara. Dia tahu situasinya neraka itu bahwa ada ulat-ulat bangkai yang tidak mati. Ditegaskan lagi digarami dengan api. Ya ini tadi kan digarami, diawetkan, apinya itu mengulang lagi ya, api yang tidak padam tadi itu Bapak Ibu. Jadi nggak pernah berhenti. Bayangkan itu tidak ada batas waktu kita mengalami penyiksaan yang begitu hebat. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi garam yang baik. Kan ayat 50 ini kemudian muncul untuk menjelaskan ayat sebelumnya Bapak Ibu. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, punya rasa di dalam dirimu, punya pengawet dalam dirimu, selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Nah, ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Jadi garam yang asin, garam yang punya rasa, selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang lain. Tadi saya katakan garam itu penting, garam itu mahal. Jangan dianggap dinilai dari harga rupiahnya yang hanya 6.500, 7.000 sudah dapat sekantong gitu ya. Enggak, garam itu punya nilai yang mahal sekali Bapak Ibu. Imamat 2 ayat 13, tolong dibaca. Imamat 2 ayat yang ke-13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Persembahkan garam. 2 kali Tuhan mengulang. Ini Tuhan Allah memakai satu adat pada saat itu, kebiasaan dari suku-suku Badui, yaitu suku-suku yang nomaden yang berpindah-pindah. Ketika dia berjumpa dengan seseorang, maka ada perjamuan persahabatan dengan menaburkan garam pada makanan yang disajikan. Sebagai lambang persahabatan antara orang asing yang datang itu dengan dia. Nah kemudian adat ini dipakai oleh Tuhan
Karena pada saat itu pasti tahu, orang Israel pasti tahu adat orang Badui itu. Jadi Tuhan memakai satu kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan misi dia. Kalau kamu mempersembahkan korban sajian bubui garam ya, kemudian orang kan ingat, oh ya seperti orang Badui kalau ketemu orang asing, dia ayo suku makanan, kemudian dia taburi. Di depan mata mereka ditaburi, mereka tahu. Dan mereka sudah mengerti maknanya, oh antara aku orang Badui dengan orang asing yang tidak aku kenal, kita bersahabat. Dengan menaburkan garam pada makanan yang disajikan dan mereka menyebut sebagai perjamuan perjanjian dengan tujuan saling bersahabat. Dipakai Allah ini untuk menunjukkan persahabatan Allah dengan umatnya. Nah, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa harus diasinkan? Jadi Allah memakai garam, benda yang berharga ini, untuk mengikat perjanjian dan disebut sebagai garam perjanjian. Bahwa bukti ada perjanjian antara Allah dengan kita yang bersahabat. Jadi perjamuan persahabatan ini antara Allah dengan umatnya. Jadi kalau kita menjadi garam dunia, kita ingat ini. Kalau saya menjadi garam dunia, memainkan peran sebagai garam dunia, saya sedang mengingat perjanjian antara Allah bahwa saya adalah sahabatnya Allah. Karena saya sahabat Allah, maka saya menjalankan misi Allah. Ikut Tuhan, harus melepaskan dari segala miliknya. Miliknya itu tidak mengikat saya, milik yang saya punya tidak membuat sandaran hidup saya, kekuatannya ada di sana, tapi saya punya kekuatan hanya kepada Allah yang saya ikuti. Dan kemudian saya harus menjadi garam sebagai bukti bahwa saya sahabat dari Allah. Amin Bapak Ibu. Betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Allah yang Maha Besar itu menyebut kita sahabatnya. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau sangat mengasihi kami,
Ketika kami lemah, Engkau berikan kami kekuatan. Ketika kami dalam kesesakan, Engkau berikan kami kelegaan. Ketika kami dalam pergumulan yang cukup berat Tuhan, Engkau berikan kami kemenangan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami. Dan kepadamu-lah Tuhan kami bersandar kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Kami pulang dengan membawa sukacita, dengan berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Pada kesempatan ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini. Engkau memberkati kota Cilacap. Engkau memberkati dimanapun kami tinggal. Berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ruth, anak dari Mbak Ning yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Engkau melawat Ruth dan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan, kau sembuhkan Tuhan. Dan masih banyak anak-anakmu yang lain dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kehidupan rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami ada di dalam berkat-berkat kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada jam-jam ibadah berikutnya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita.